Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susristiono. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas saya, yaitu terkait dengan identifikasi komponen sakit RPJMD dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, mata kuliah Manajemen Kependudukan Publik B2 yang diampu oleh Pak Tri Setiawan Pamungkas SHP MPA. Oke, hal-hal pembahasan yang ada pada pokok pembahasan kali ini ada 4, yakni yang pertama deskripsi dari Dispenduk Capil Kota Malang. Yang kedua, kita akan belajar mengenai apa itu definisi sakit. Dan yang ketiga, kita mulai mengacu pembahasan, yaitu analisis komponen sakit pada perencanaan kinerja, serta yang terakhir yaitu analisis komponen sakit pada pengukuran kinerja. Oke, sekarang kita masuk ke deskripsi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sebagai satuan kerja perangkat daerah SKDP di lingkungan pemerintah Kota Malang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan kebutuhan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat yang mengurus berbagai surat menyurat kependudukan menjadi lebih cepat dan juga mudah. Hal ini dapat dicapai dengan menunjang aspek kebijakan, profesionalisme, dan lain sebagainya. Dan beberapa hal itu juga didukung dengan sarana-prasarana yang ada di Dispenduk Capil Kota Malang, yakni terkait dengan ruang tunggu yang nyaman bagi masyarakat dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Lanjut, kita mengacu pada definisi sakit. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengisytiharan, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Di SAKIP sendiri ada beberapa komponen, yakni yang pertama ada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, serta capaian kinerja. Oke, lanjut ke perencanaan kinerja. Kita terdapat 3 pembahasan poin, yakni yang pertama kesesuaian Renstra dengan RPJMD, yang kedua analisis kesesuaian, dan yang ketiga relevansi RKT dan Renja dalam pencapaian kerja. Oke, lanjut kesesuaian. Perubahan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tahun 2015 sampai dengan 2023 mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu yang pertama kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang periode 2015 sampai 2023. Yang kedua, Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD, dan yang terakhir Rencana Kerja atau Renja. Perubahan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tahun 2015 sampai 2013 adalah untuk menjadi pedoman perencanaan yang memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan selama 5 tahun ke depan, dan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang sesuai dengan perubahan kebijakan nasional dan perubahan RPNJ Kota Malang. Oke, lanjut. Kita mengacu pada analisis kesesuaian, yakni pemerintah Kota Malang melalui RPJMD mengamalkan yang 3, yaitu kelembagaan yang efektif, kualitas perencanaan, serta integrasi perencanaan dan penganggaran. Dan hal ini tertuang pada visi dan misi Kota Malang. Visi misi Kota Malang adalah Kota Malang bermartabat, itu untuk visinya. Dan untuk misinya yaitu yang pertama menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya bagi semua warga. Yang kedua, mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan, dan keterpaduan. Yang ketiga, mewujudkan kota yang rukun dan toleran berdasarkan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat yang rentan dan ganjar. Yang keempat, yang terakhir, memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional, dan akuntabel. Berdasarkan visi misi dan misi RPJMD 2015-2023, pengerjaan rencana strategi telah sesuai dengan yang telah disusun. Ya, lanjut terkait dengan analisis pencapaian, dan ini terdapat ada tabel yang saya cantumkan, yaitu pencapaian di atas yang ada pada pencapaian kerja masih belum mencapai atau sesuai dengan arah rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mengakibatkan hal tersebut.
Oke, lanjut ke pengukuran kinerja. Oke, terdapat 3 juga yang kita akan bahas. Yang pertama, kesesuaian visi misi daerah dengan IKU. Yang kedua, bentuk alat ukur. Dan yang ketiga, analisis akhir. Oke, yang pertama, kesesuaian visi dan misi. Dalam visi dan misi yang tertuang sudah sesuai dengan beberapa poin kinerja utama atau tujuan atau sasaran. Dengan hal itu, pada pelaksanaan ke depan akan sesuai dengan perencanaan yang telah selaras dengan visi daerah Kota Malang. Oke, lanjutnya bentuk alat ukurnya. Dalam penilaian alat ukur yang digunakan menggunakan presentasi hasil monitoring dan evaluasi yang digunakan untuk mencapai target yang sesuai dengan perencanaan hasil-hasil yang telah diinput. Terus selanjutnya terkait dengan analisis hasil akhir, yaitu dari data hasil capaian kinerja sasaran yang tercantum dalam form capaian kinerja sasaran terkait indikator kinerja utama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Maka sasaran 1 yaitu meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Indikator sasarannya telah tercapai untuk setiap pelayanan di Dukcapil Kota Malang sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sasaran kedua yaitu meningkatnya sistem layanan publik yang cepat, mudah, dan terintegrasi. Indikator sasarannya telah tercapai dengan capaian kinerja 89,28%. Hal ini ditindaklanjuti dengan pembuatan PKS perjanjian kerjasama dengan pihak stakeholder terkait. Dan yang ketiga terakhir, sasaran 3 yaitu meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah dengan nilai sakit sebesar 87,00, di mana nilai tersebut telah melampaui dari target yang telah ditetapkan. Namun demikian akan kami tindak lanjuti dengan upaya mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja pelayanan untuk pencapaian nilai yang lebih baik lagi. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.